Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai acara ibadah kita minggu ini, marilah kita masuk dalam saat teduh. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1 dan 2. Otodi Parbadiai Bongoti. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus-Mu. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu,
dan hati kami penuh damai dan sukacita. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 234 ayat 4. Ku dengar berkat-Mu turun. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayatnya yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, ayat yang pertama dan ketiga. Betapa indah harinya.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 26. Maksudnya ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat pertama dan ketiga. Hujan berkat kan tercurah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan doa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu puji-pujian dari sektor Yerusalem. Oh
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45, ayat keempat, muliakan Allah yang Esa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Pentakosta. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita tertulis di dalam Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut, bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari peringatan Pentakosta, di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus. Dengan turunnya Roh Kudus maka gereja berdiri, dan hari ini juga kita merayakan berdirinya gereja. Bagaimanakah kita melakukan perintah Roh Kudus ini? Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, jika kuasa turun atas kamu, maka kamu menjadi saksiku, baik di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, firman Tuhan ini yang mendorong kita di dalam melakukan penginjilan. Saya beberapa hari ini mendapatkan WA tentang Nomensen yang datang ke Tanah Batak dalam penginjilan. Sungguh luar biasa semangatnya. Saya kira dia pasti dipengaruhi, pasti dampak daripada kuasa Roh Kudus sehingga dengan semangat. Walaupun ada rencana untuk membunuh dia, tetapi tidak akan terjadi. Itulah kuasa Tuhan yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan bagaimanakah sekarang keadaan itu? Sebagai kita jemaat HKBP, kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia sudah melakukan penginjilan ke Bonapasogit sejak 2010 sampai dengan 2018. Dan 2016 kami ke Parsoburan. Ketika kami sampai di Parsoburan, ada yang memberikan kata sambutan demikian. Dulu Injil adalah dari Bonapasogit ke Tanah Jawa, ke Pulau Jawa, ke Jakarta. Tetapi sekarang Injil dari Jakarta masuk ke Bonapasogit. Itulah kondisinya. Kalau kita lihat dari segala jumlah jemaat HKBP 3 juta dan termasuk 3 lembaga keamanan yang tinggi, yang besar. Pertama Nahdlatul Ulama Muhammadiyah dan ketiga HKBP. Secara kuantitas kita sungguh luar biasa. Tetapi secara kualitas mari kita renungkan
Bagaimanakah dampak Injil itu di HKBP? Walaupun seluruh dunia tersebar HKBP dan juga kepada gereja-gereja lain, GKPS, GKPI, dan juga PAK-PAK. Saudaraku, bagaimanakah kita penginjilan keluar? Ada pos pelayanan HKBP di Pulau Rupat dan Enggano. Bagaimanakah sekarang kondisinya? Kepala Bidang Marturia daripada Distrik Palembang mengajak kami untuk datang ke sana karena kondisinya semakin menurun. Beberapa tahun yang lalu HKBP daripada Jalan Jambu membiayai seorang pendeta untuk melayani di sana, tetapi terakhir belakangan tidak ada lagi. Sehingga sangat dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di sana. Bagaimana pelayan di sana semakin menurun. Itu menjadi tantangan bagi kita. Itu menjadi perenungan bagi kita. Dan kedatangan No Man's Land menjadi inovasi, menjadi motivasi bagi kita untuk melayani. Terutama pada tahun ini adalah tahun Marturia, di mana tema adalah yaitu tentang sending. Itu yang menjadi mendorong kita pada saat ini agar kita terus menyala-nyala. Adapun tema kita adalah roh yang memimpin. Semua penginjilan, semua pemberitaan Injil hanya karena kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, api Roh Kudus akan membakar kita, maka penginjilan akan semakin luar biasa. Dalam firman Tuhan ini dikatakan begini, di manakah dia yang menaruh Roh Kudus? Dalam hati mereka. Di mana? Yang pertama, firman Tuhan ini mengajak kita kadang merasakan ketidakhadiran Allah dalam kehidupan kita ketika kita mengalami masalah. Seringkali kita mengalami demikian. COVID ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan. Kemarin kawan saya yang di Pulau Gebang Terminal, saya tanya, bagaimana kondisi? Ada susah, Mang. Padahal setiap lebaran itulah waktu yang paling mereka harapkan. Karena akan mendapatkan uang, karena penumpang berjubel. Tetapi kemarin tidak ada. Saya bilang jangan kecewa, jangan putus asa. Di balik segala masalah ada maksud Tuhan. Karena itu saudaraku saya bilang, pusatkan perhatianmu kepada sifat Allah. Mazmur 136 ayat 1 mengatakan, bahwasanya untuk selamanya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Imani itu. Kalaupun terjadi sekarang penghasilan kita sungguh sangat melorot dan kesulitan di dalam ekonomi, kita harus. Karena itu di dalam Mazmur 10 ayat 1 mengatakan demikian. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan? Kita sering merasakan seolah-olah Allah menyembunyikan dirinya. Itu hanya perasaan kita. Sebenarnya Allah hadir di dalam kehidupan kita. Karena itu ingatkan pada diri kita masing-masing bahwa Allah itu peduli. Bahwa Allah itu memperhatikan seluruh kehidupan kita. Dan percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub itu terhadap saudara dan saya. Karena itu saudaraku, jangan kita terganggu oleh kesulitan. Tapi berpeganglah kepada kuasa Tuhan yang sanggup melepaskan kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita berantakan dan Allah diam, mari kita memuji Tuhan. Tapi ya sulit ya. Dalam keadaan susah bagaimana? Pernah saya katakan, udah nyanyi dulu. Bagaimana bang nyanyi? Sekarang lagi begini katanya begitu. Ya udahlah saya berdoa dulu. Baru menyanyi. Jadi sebenarnya penyembahan yang paling tinggi, paling indah adalah kita memuji Tuhan pada saat kita kesulitan. Kita menyembah Tuhan pada saat kita menderita. Kita berseru kepada Tuhan. Memuliakan Dia pada saat-saat kita mengalami tantangan di dalam kehidupan kita. Karena itu percayalah sebagaimana pengalaman Ayub. Bahwa Allah itu maha kuasa. Bahwa Allah itu pengembang kendali. Dan Allah itu adalah gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, walaupun aku melalui lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena aku bersama engkau. Itulah kata pemazmur.
di dalam Mazmur 23. Karena kita adalah miliknya, maka kita adalah sasaran kasih-Nya. Saudaraku, ketika dikatakan di manakah dia yang menaruh Roh Kudus, seolah-olah Allah bersembunyi. Ini perilaku yang kita hindari. Karena Allah sudah mengatakan Ibrani 13 ayat 5b, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ingat janji firman Tuhan, bahwa firman Tuhan iya dan amin. Jangan sekali mengatakan di manakah engkau. Itu adalah perilaku yang kurang baik. Ya, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Allah adalah maha hadir. Karena itu apapun yang terjadi kita alami dalam masa COVID ini, begitu banyaknya terganggu ekonomi, terganggunya keadaan, malah ada banyak orang yang sudah stres dan saraf. Kita kemarin nonton di WA, ada bapak-bapak, semua pembatas didorong semua, tidak peduli ada polisi. Polisinya diam karena dia pikir ini sudah stres, ini pengaruh COVID. Tetapi kalau kita orang percaya bahwa kita mengandalkan Roh Tuhan mampu melepaskan kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah ayat 12. Ayat 13. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Yang kedua, firman Tuhan ini mengajak kita, ingatlah perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu. Saudaraku, pasti banyak yang kita alami di dalam kehidupan kita. Coba hitunglah bagaimana berkat-berkat Tuhan yang kita alami selama kita hidup. Ketika kita lahir sampai dengan sekarang. Sebagaimana adanya kita sekarang. Ada banyak berkat Tuhan yang tercurah kepada kita. Hitunglah kemurahan kebaikan Tuhan. Jangan hanya persoalan yang ada sekarang. Seperti mana COVID yang kita alami. Tetapi bagi setiap orang, banyak perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Terutama juga hambanya pernah mengalami demikian dalam hidup ini. Kita berdiri di sini, di mimbar ini, karena kemurahan, karena kebaikan Tuhan. Telah banyak yang kita alami di dalam kehidupan ini, kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan senantiasa membawa umatnya. Sebagaimana Musa bisa menyeberang karena Roh Tuhan, kekuatan Tuhan. Musa secara kekuatan sendiri tidak mungkin dia membawa bangsa itu menyeberang Laut Tiberias. Tetapi karena Tuhan, kita percaya bahwa Allah itu pemelihara. Kalau kita lihat kasus bagaimana Yusuf di dalam Kejadian 45 ayat 5. Dia dibuang, dipenjarakan. Tetapi tetap dipelihara Tuhan dan menjadi orang kedua di Mesir. Itu menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana penderitaan yang dialami Yusuf, tetapi luar biasa kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan yang menyertai dia. Dan senantiasa dia taat kepada Tuhan. Allah tidak pernah melupakan umat tebusannya, tidak pernah lupa dia. Dia selalu ingat, malah kita dibikin di telapak kaki tangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percayakan pemeliharaan Tuhan. Akan hidup baik jasmani maupun rohani. Kita tidak bisa putus asa. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah umatnya. Di dalam rohnya yang kudus. Yang dicurahkan itu yang tertulis di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 20. Aku akan mencurahkan rohku kepada umatku. Disinilah peranan Roh Kudus melebihi tugas kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa itu untuk menyeberang Laut Tiberias. Kita sanggup melakukan tugas pelayanan kita karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Dia adalah roh yang memberikan kekuatan, memberikan kepemimpinan. Dengan kuasa Roh Kudus, maka Musa dapat membawa bangsa itu menyeberang Laut Tiberias. Begitu juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami dalam COVID-19 ini yang sangat menghancurkan kehidupan, baik kehidupan hampir semua bidang terdampak.
yang membawa kehidupan manusia yang begitu menyedihkan. Tetapi hari ini dengan kuasa Roh Tuhan kita sanggup menyeberang Laut Tiberias. Itulah yang kita ingat. Ingat apa yang dilakukan Allah pada masa yang lalu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan yang terakhir saudaraku adalah ayat 14. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membawa nama yang agung bagimu. Roh Tuhan membawa mereka tempat perhentian. Saudaraku, yang ketiga, mintalah dan undanglah Roh Kudus. Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, jika aku datang berdiri pintu hatimu, aku mengetok hatimu, engkau buka, maka akan masuk dan makan bersama-sama engkau. Saudaraku, luar biasa. Bagaimana hadir Roh Kudus dalam hati kita. Dia menuntun kita, membimbing kita. Karena itu kita harus undang. Roh Kudus, aku buka hatiku, masuklah engkau ke dalam hatiku. Engkaulah yang berkuasa di dalam hatiku. Kita yang telah menerima kuasa Roh Kudus, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mau menuruti Roh Kudus. Janganlah ada pada kita yang meminta nasihat atau minta bimbingan kepada yang lain. Apapun yang terjadi kesulitan kita, tetapi harus meminta bimbingan Roh Kudus. Karena banyak orang-orang sekarang ketika mendapatkan kesulitan, dia pergi ke dukun. Katanya orang pintar untuk memberikan jalan keluar. Ataupun untuk memberikan kesembuhan. Ataupun seperti pengalaman saya ketika di penjara, saya tanya, kenapa kamu masuk? Dia bilang, saya PHK. Karena dia PHK, nongkrong di kafe. Nongkrong di kafe ketemu dengan penyalur narkoba. Maka mereka kerjasama. Akhirnya bosnya itu ditembak di Matraman. Dia masuk di LPC Pinar narkotika. Karena apa? Bukan Roh Kudus yang diminta menuntun dia. Tetapi dengan pikirannya sendiri. Akhirnya terjerat. Masuk ke penjara. Inilah yang diingatkan ke kita di dalam hidup kita. Kita dalam menghadapi masalah terus berserah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau dipimpin maunya kita, egois kita, kesombongan kita, maka dapat masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan juga kita harus belajar dari pengalaman bangsa Israel. 1 Korintus 10 ayat 1-10. Bagaimana Israel bisa menyeberang Laut Tiberias. Ketika mereka menyeberang, mengomel. Lebih enak tinggal di Mesir. Mereka mencobai Tuhan. Makanya bangsa Israel berjalan di gurun selama 40 tahun. Seharusnya 1,5 tahun bisa dilewati perjalanan itu. Demikian juga kita. Kalau kita tidak mau dituntun oleh Roh Kudus, maka untuk kita mencapai sasaran sampai kepada target lama. Maksimalisasi manusia itu adalah gambaran tanah Kanaan. Kita tidak bisa maksimal, kita tidak bisa berhasil kalau kita tidak mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu belajarlah dari pengalaman itu. Sehingga kita di dalam berjalan terus dituntun oleh Tuhan. Tidak menjadi egois, tidak menjadi sombong, tidak mencobai Tuhan. Karena itu mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita itu sangat penting. Itulah yang menuntun bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Walaupun kadang-kadang mereka di jalanan memberontak. Ketidaktaatan adalah pemberontakan. Tetapi penyertaan Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus bagi kita, itulah yang sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Karena tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua yang ada di gereja ini, jemaat, semua pasti punya masalah, termasuk pendeta sendiri. Karena Tuhan tidak pernah, Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa orang Kristen tidak akan mendapat masalah. Tetapi Alkitab menjanjikan, Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan berarti ekonomi beres, sekolah beres, jabatan beres, proyek beres. Tidak ada itu. Pasti kita mengalami masalah. Tetapi orang percaya yang mau dituntun oleh Roh Kudus pasti menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Amin saudaraku.
kita harus menjadi pemenang dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Jika Allah bersama kita, kita sanggup menyeberangi Laut Tiberias. Jika Allah bersama kita, kita sanggup melalui COVID ini. Walaupun begitu berat. Karena kita percaya kuasa Tuhan mampu menyertai kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus senantiasa menyertai kita untuk kita bisa hidup bersuka cita. Karena Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus adalah penuntun. Roh Kudus akan memberikan kemenangan bagi kita untuk menjalani jalan ini. Saudaraku, saya pernah melayani orang yang ribut suami istri. Saya bilang, ibu, tante, kenapa tante emosi dan marah? Dia bilang, karena Roh Kudus melayang-layang. Ternyata Roh Kudus bisa melayang-layang. Karena hanya dua alternatif. Roh Kudus ada di dalam hati kita, atau kalau Roh Kudus keluar, maka iblis akan menguasai. Iblis akan menguasai hati kita. Maka sebagaimana di dalam epistel dikatakan, di dalam epistel kita dikatakan dalam Galatia 5 ayat 16. Ya, agar kita menjauhkan kedagingan, amarah, dengki, percabulan, hawa nafsu, kedagingan, segala yang berbau harus kita jauhkan. Sehingga kalau jauh ini iblis, segala hawa nafsu kedagingan, maka Roh Kudus akan diam di dalam hati kita. Maka hidup kita menjadi berbuah. Itulah yang disebut buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Gaya hidup orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, di mana Roh Kudus menuntun, maka dia akan berbuah. Damai sejahtera, sukacita, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur sudah mendengarkan isi hatimu. Di mana pada hari ini adalah hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Karena itu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus. Kami buka hati kami. Masuklah Engkau ke dalam hati kami. Agar kami dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami tidak akan tersandung. Karena Tuhan Yesus Gembala kami yang baik. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh berjalan di jalan-Mu, di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami. Agar kami jangan lagi meniru sikap bangsa Israel yang mengatakan, di manakah Allah? Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan karena begitu baik Engkau Tuhan. Banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang kami alami dalam hidup kami pada masa lampau. Sehingga ketika kami masalah pada saat COVID ini, kami akan mengingat berkat-berkat Tuhan di masa yang lalu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja dan api Roh Kudus-Mu membakar hati kami, menyala-nyala, berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Karena masih banyak yang harus kami lakukan. Masih banyak tugas dan tanggung jawab kami orang Kristen untuk melakukan penginjilan ke seluruh bumi dunia ini sampai ke ujung dunia. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari kita memberikan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat-Mu yang Kau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbarui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.